Kita akan lanjutkan kajian minggu yang lalu bahwa Sayyidina Utsman bin Affan, Pak Herman, Sayyidina Utsman bin Affan sehari sebelum wafat bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi tersebut Rasul bermimpi Rasulullah yang mana di situ ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq di situ bermimpi bersama Rasulullah, di samping Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam mimpi tersebut Rasul berkata, Pak Herman, wahai Utsman, besok kamu akan buka puasa di sini. Nah, kata Rasul, besok kamu akan buka puasa di sini. Rasul di mana? Di alam barzah. Perhatikan, Rasul berada di alam barzah, Sayyidina Utsman bin Affan berada di alam dunia. Mimpi, kata Rasul, yang di sampingnya ada Sayyidina Abu Bakar. Rasul berkata, wahai Utsman, besok kamu akan berbuka puasa di tempat aku di sini. Maka setelah bangun, Sayyidina Utsman bin Affan besoknya berpuasa, lalu banyakin baca Al-Quran, dan begitu waktu buka tiba, Sayyidina Utsman bin Affan disodorin makanan. Kata Sayyidina Utsman, tidak, kemarin aku bermimpi bertemu Rasulullah, katanya aku akan berbuka puasa di sana. Nah, maka buka puasa waktu itu ditolak. Tidak lama kemudian, maka rumah Sayyidina Utsman bin Affan didatangi oleh perampok dan dirampok harta bendanya. Dan juga ini merupakan permainan politik yang ingin. Rasul itu memantau, tidak hanya memantau sahabat yang ada pada zamannya, tapi memantau Pak Herman yang lagi duduk. Pak Herman lagi ngapain? Kalau Pak Syarifin lagi ngapain? Dipantau oleh Rasul. Kenapa? Karena umatnya. Lihat, nanti dijelaskan kenapa Rasul memantau Pak Herman. Kenapa Rasul memantau Kang Mustafa sebagai umatnya? Nanti akan kebahas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Coba, apa hadisnya kamu coba? Apa barusan katanya hadisnya? Dengarkan. Rasul bersabda dalam hadisnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Gampang banget hadisnya. Bapak Uji ingat hadisnya apa? Hayati khairul lakum, hidupku memantau kebaikan kamu, wa mamati khairul lakum, dan mati dan wafatnya aku pun memantau kepada kamu. Hidup saya membawa kebaikan kepada kamu, dan wafat saya pun membawa kebaikan kepada kamu. Begitu artinya, kamu coba ingat nggak Pak Irfan? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup saya membawa kebaikan kepada kamu, dan wafat saya pun membawa kebaikan kepada kamu. Gitu. Maka para sahabat kritis. Ya Rasulullah, kalau engkau masih hidup membawa kebaikan kepada kami, emang betul. Kenapa kami bisa melihat engkau menjadikan barokah, kami bisa mendengarkan nasihat-nasihat engkau, menjadikan hidup kami lurus. Bagaimana kalau engkau sudah mati, bagaimana bisa membawa kebaikan kepada kami? Nah, ini para sahabat kritis.
Maka Rasul menjawab, uridat alayya a'malukum. Amal kamu disampaikan kepadaku. Kata Rasul, amal kamu disampaikan kepadaku, kata Rasul. Beliau perhatian bukan hanya kepada sahabatnya di masa hidupnya saja, tapi beliau pun juga memperhatikan umatnya. Pasal Nabi Muhammad memperhatikan umatnya yang mana Nabi sudah wafat, umat akhir zaman sekarang ini baru pada lahir. Nah, jadi Pak Herman, Rasul itu memantau kepada umatnya pada zaman Rasul masih hidup dan memantau umatnya pada masa Rasul sudah wafat. Buktinya apa? Sayyidina Utsman sebelum dibunuh, wahai Utsman, engkau harus bersabar. Gitu kata Rasul, engkau harus bersabar. Nanti besok kamu buka puasa di sini, di tempat kami di sini. Rasul ada di alam barzah. Kenapa? Berarti Rasul memperhatikan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan masih hidup, Rasul sudah wafat. Hadisnya mana? Yang tadi. Gitu. Sehingga di barzahnya masih mengikuti apa yang dilakukan oleh umatnya. Fil hadis uridat alayya a'malu ummati wa mahasinuha wa masawiuha fawajadatu fi mahasini amaliha al-ada yumato ani tariq wa wajadtu min masawi agmaliha anu kho'atu takunu fil masajid walam tudfan. Semua amal umatku dihantarkan kepada aku yang baik dan yang buruk. Tuh panana. Semua amal dihantarkan ke Rasul, baik yang baik atau yang buruk. Baca sholawatan Pak Herman dihantarkan. Pak Herman sodako dihantarkan kepada Rasul. Pak Herman sholat sunat dihantarkan kepada Rasul. Kalau aku dapatkan dari amal yang baik, kata Rasul, kalau aku dapatkan dari amal yang baik, orang ketika meminggirkan benda tajam atau duri di tempat banyak orang lewat, maka amal itu pun dihantarkan kepada aku. Dan kalau ada orang yang dari amal itu buruk, ada orang yang meludah di masjid dan tidak dibersihkan atau tidak ditutupin dengan tanah. Karena dulu masjid itu belum pakai lantai, masih pakai tanah, Pak Irfan. Masjidnya itu lantainya itu dari tanah. Kadang-kadang orang meludah. Pak Herman, kalau lantainya tanah, ada orang meludah, mungkin tidak? Mungkin, karena lantainya tanah. Makanya kalau udah meludah di masjid, lantainya tanah, ya tutupin dengan tanah. Atau dibersihkan. Itu zaman dulu begitu. Kalau sekarang kan udah jarang ya masjid yang masih tanah. Sekarang rata-rata udah keramik. Sehingga terinjak oleh banyak orang. Perbuatan itu pun, perbuatan buruk itu pun dihantarkan kepada Rasul. Gitu Pak Herman. Pertanyaannya, untuk apa Nabi memfollow semua apa yang dilakukan oleh umatnya, baik umatnya zaman Nabi dahulu atau umatnya zaman sekarang, Pak Herman? Rasul itu memantau Pak Fauzi. Rasul itu memantau Pak Herman. Rasul itu memfollow. Apa sebabnya, Pak Irfan? Apa sebabnya Rasul memfollow? Apa sebabnya Rasul memperhatikan Kang Irfan lagi duduk, atau lagi berbuat dosa, atau lagi berbuat ibadah? Rasul memantau. Apa sebabnya? Ada yang tahu nggak? Pak Herman tahu nggak, Pak Herman? Pak Nana tahu, Pak Nana? Apa sebabnya Rasul memantau umatnya, memantau Pak Nana? Benar. Benar, Pak Herman pintar. Rasul pantau. Kira-kira Rasul memantau umatnya, misalkan Pak Herman.
sayang kepada anaknya, maka Pak Herman bakal mantau kepada anaknya. Ini anak ke sekolah, dipantau bagaimana di jalannya, selamat atau tidak. Bagaimana ini nilai rapotnya, ini anak nih, temannya siapa nih. Terus teman-temannya jahat atau tidak, punya bekal atau tidak. Oh, anak saya belum sarapan tadi, dipantau. Kenapa kira-kira Pak Herman memantau anaknya? Karena saya. Rasul memantau Panana, memantau Pak Herman, memantau umatnya. Baik zaman Rasul, para sahabat, ataupun sekarang zaman setelah Rasul dipantau. Kenapa? Karena Rasul sayang kepada umatnya. Begitu. Pak Herman, kalau misalkan anaknya, aduh anak saya belum sarapan. Karena sayang, apa yang Pak Herman lakukan? Cepat-cepat dikejar ini, kamu kasih 2.000 buat jajan bakso. Kenapa sayang? Biar sarapan. Maka kata Rasul Pak, iwajatu khairan hamidallah. Kalau saya lihat amal perbuatan umatku baik, maka aku bersyukur kepada Allah. Maka Rasul bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Pak Uji hadir di pengajian soleh. Bersyukur kepada Allah. Gembira. Wa iwajatu khairan dzalik kastaghfaratalakum. Tapi kalau saya mendapatkan amal umatku tidak baik, mendapatkan amal Kang Irfan tidak baik, misalkan, maka kastaghfaratalakum, maka aku mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panana kira-kira Rasul baik enggak? Memantau Panana. Kalau Panana sodakoh, wah alhamdulillah didoakan sama Rasul. Kalau Panana berbuat dosa, ya Allah ampuni Panana. Coba. Mau pindah nabi, mau ganti agama. Bangga tidak punya nabi seperti Nabi Muhammad? Nah, begitu. Harus senang. Karena Nabi sayang kepada kita, maka Nabi pantau terus umatnya, memfollow terus umatnya. Apabila umatnya berbuat baik, maka Nabi gembira dan bersyukur kepada Allah. Apabila umatnya berbuat dosa, cepat-cepat Nabi memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni umatnya yang melakukan dosa. Sikap seperti ini dari seorang nabi yang sangat luar biasa. Ini menggambarkan betapa mulianya beliau dan betapa dekatnya orang dengan Allah bila dekat dengan beliau. Orang dekat dengan Allah apabila orang itu dekat dengan Nabi Muhammad. Apabila Pak Herman dekat dengan Nabi, itu menandakan dekat dengan Allah. Betapa dekat. Kenapa? Karena minggu kemarin disebutkan yang Nabi nangis, ingat nggak? Nabi nangis, aduh saya ingat bagaimana nanti di hari kiamat umatku. Kata Allah, wahai, sampaikan Jibril kepada Muhammad, apa yang diinginkan umatnya, aku ACC, aku kasih. Tuh, karena Nabi nangis, ketakutan umatnya kenapa-napa nanti di hari kiamat. Masih ingat pengajian minggu kemarin? Kata Allah, aku kasih. Betapa dekatnya Kang Irfan dengan Allah apabila Kang Irfan dekat dengan Rasul. Paham nggak? Dekati Rasul, maka dekat dengan Allah. Ada salah seorang yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ada yang kenal Ali Zainal Abidin siapa? Ada yang kenal? Harus kenal dong orang Islam. Ada seorang yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali Zainal Abidin ini putra dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali. Sayyidina Ali putra Abu Bakar, Sayyidina Abi Thalib. Ali bin Husain ini, Ali bin Husain
Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin maksudnya. Ali bin Husain ini adalah seorang yang mengambil tanggung jawab dari ayatnya untuk menyampaikan ilmu setelah peristiwa Karbala. Jadi dulu ada masa pembantaian dzurriyyah Rasul. Semua umat, semua keluarga Rasul mau dihabisin, hampir habis. Hampir habis. Karena Allah yang menjadi Tuhan lah istilahnya, nggak bisa. Allah tidak meng-ACC, Allah tidak mengizinkan, tidak bisa habis. Setelah terjadinya pembantaian kepada Ahlul Bait, keluarga Rasul dalam peperangan Karbala, yang mana ayahnya Sayyidina Husain syahid dalam peperangan. Sayyidina Husain syahid. Anak-anaknya, cucu-cucunya dari Husain ataupun dari Hasan hampir habis terbunuh. Hanya beberapa orang yang diselamatkan oleh Allah. Hanya sedikit, hampir habis. Makanya ada orang mengatakan, itu habis dari mana? Keluarga Rasul putus semua meninggal. Ada yang bilang gitu kan? Enggak, ini Sayyidina Ali Zainal Abidin selamat dari pembantaian. Adik-beradiknya juga syahid di dalam peperangan. Sayyidina Hasan meninggal, Sayyidina Husain meninggal, anak-anaknya, cucu-cucunya banyak yang meninggal. Cuma ada beberapa orang doang yang selamat. Di sini akan dibahas. Dan banyak keluarga Nabi dan saudara-saudaranya, kaum kerabatnya, saudara-saudara yang terbunuh dalam peperangan Karbala tersebut hampir habis. Keluarganya, lihat, Nabi mah sampai ada yang membantai seluruh keluarga kayak gitu. Padahal Rasul, bagaimana akhlaknya, bagaimana mulianya, tetap aja ada orang yang sebenci itu. Karbun wabala. Sehingga tak tersisa dengan anak-anaknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Semuanya wafat, hanya beberapa orang saja. Cucu-cucunya Ali bin Abi Thalib wafat semuanya. Kecuali Ali Zainal Abidin dan Hasan bin Hasan. Jadi Hasan, Sayyidina Hasan punya anak. Namanya siapa? Hasan. Jadi namanya disamain. Hasan bin Hasan. Sama Ali Zainal Abidin bin Husain. Ini wafat semuanya, hanya tersisa sedikit. Yang hampir dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah atau Abu Ubaidillah bin Ziyad. Ini saya paling enak kalau dengar Ubaidillah bin Ziyad. Bagaimana dia kejamnya zaman dulu, Pak Kamus. Sayyidina Husain. Kan perangnya nggak seimbang. Nggak seimbang, banyak banget, lawan sedikit banget. Nggak seimbang, kayak anak SMA lawan anak TK. Ini Sayyidina Husain udah kena tombak, merangkak, pengen minum doang, merangkak, lagi berdarah-darah. Ini paha, tahu paha? Ini paha kan dipukul dikit aja sakit. Dia tidak ingin membunuh langsung, tapi ingin menyakiti, pahanya pakai tumbal. Cebredok, teriaknya minta ampun, kesakitannya Sayyidina Husain. Pengen nangis saya dengarnya. Bagaimana paha pakai tumbal? Enggak langsung dibunuh, langsung lehernya kok, jantungnya enggak, pahanya dulu. Sehingga sakitnya, bagaimana sih paha? Paha, coba paha, pukul aja langsung sakit, karena tulang apa ya? Tulang rangu kalau bahasa Sunda itu. Pak Herman, paham ya? Pakai tumbak, bagaimana sakitnya? Lalu bahunya nih pakai tumbak nih. Terakhir ininya nih, pakai tumbak. Maka saya kesal banget ini sama orang yang namanya Yazid bin Muawiyah atau Abu Ubaidillah bin Ziyad. Tetapi saudara ayahnya, yaitu Siti Zainab, memeluk Ali Zainal Abidin. Jadi Ubaidillah bin Ziyad ini setelah membunuh Husain, mau membunuh
anak Sayyidina Husain, yaitu Ali Zainal Abidin. Begitu mau dibunuh Ali Zainal Abidin, langsung dihalangin oleh saudaranya yang perempuan, saudara dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, namanya Siti Zainab, memeluk Ali Zainal Abidin dari belakang dan mengatakan, kalau kamu mau membunuh Ali Zainal Abidin, maka bunuh aku terlebih dahulu. Tapi untung ini kehendaknya Allah, ini Ubaidillah bin Ziyad ini, Ubaidillah bin Ziyad ini tidak membunuh ini Siti Zainab, dan Ali Zainal Abidin menjadi selamat, sehingga sampai sekarang Habib nyampe karena selamat, tidak dibunuh. Itu kata Siti Zainab binti Ali bin Abi Thalib yang melindungi Ali Zainal Abidin dari usaha yang akan membunuh Ali Zainal Abidin, yaitu yang merupakan pemimpin Bani Umayyah yang sangat kejam pada waktu itu. Sangat kejam. Ada sebabnya kenapa Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak terlibat dalam peperangan Karbala. Jadi Ali Zainal Abidin tidak terlibat. Kalau sama-sama terlibat mah habis aja, udah mati semua. Wafat semuanya keluarga Rasul. Dzurriyyah Rasul wafat semua. Ada hikmahnya. Yang pertama, Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak ikut perang, tapi tetap mau dibunuh. Kenapa? Karena beliau sakit. Hikmahnya tuh. Jadi Pak Saripin kalau sakit ada hikmah. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin lagi sakit sehingga tidak ikut perang. Kalau tidak sakit wajib ikut perang. Wajib. Kalau nggak perang nggak dosa. Nah, Sayyidina Ali Zainal Abidin sakit, tidak ikut perang. Hikmahnya tidak lain dan tidak bukan karena masih disimpan dari dzurriyyah Rasul, disimpan keturunan Rasul, kumpulan dari orang-orang yang akan membawa ilmu dan menyebarkan ilmu sampai hari ini. Dijaga oleh Allah, tidak habis semua keluarga Rasul. Ujian Rasul berat, keluarganya aja habis. Nah, tidak sampai habis banget, sehingga masih disisakan dari dzurriyyah Rasul untuk menyampaikan ilmu sampai tukang Ipan sampai sekarang. Dari mana sumbernya? Sayyidina Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina Husain, cucunya dari Ali bin Abi Thalib. Sehingga menjadi kenyataan akan hikmah dari hidupnya Sayyidina Ali Zainal Abidin dan tak terkorbankannya Sayyidina Ali Zainal Abidin dari peperangan Karbala, yang mana banyak dari dzurriyyah keluarganya Nabi setelah Ali Zainal Abidin, dari keturunan Ali Zainal Abidin, banyak yang menjadi pendakwah, banyak yang menjadi alim ulama, termasuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Hadrul Maut. Sekarang masih banyak keluarga Rasul di Hadrul Maut, dari kalangan habaib dan dari kalangan alawiyin, yang kesemuanya adalah keturunan dari Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Semuanya dari situ, karena yang lain terbunuh. Itu yang di Hadrul Maut. Sampai habaib sekarang banyak, Habib Ali, Habib Rizik, semuanya dari Ali Zainal Abidin yang jadi pendakwahnya. Yang dari Hasan bin Hasan ada, cuma ada yang nggak jadi ulama, jadi biasa-biasa aja. Tapi yang banyak jadi alim ulama itu keturunan dari Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin mengambil peran sangat penting. Kalau tidak ada dia, syariatnya nggak tahu kita ilmu nih dari Rasul nggak nyampe, terputus semuanya. Peranan penting setelah kejadian itu untuk berdakwah, untuk mengajar di Madinah, sehingga Masjid Nabawi ketika itu banyak dan ramai dihadiri oleh kaum muslimin yang mengambil ilmu dari beliau Ali Zainal Abidin. Jadi Pak Herman, ketika Ali Zainal Abidin
mengembangkan dakwah sehingga Madinah penuh dengan orang-orang yang mengambil ilmu dari Ali Zainal Abidin. Gitu. Lalu pada suatu hari beliau ada salah paham dengan sepupunya Al Hasan bin Hasan, putra Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan. Ada salah paham, Irfan. Cuma dia bukan ustadz, bukan kiai dari Hasan. Biasa-biasa aja. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sebagaimana layaknya manusia di dalam hidup ini, tidak terlepas dari masalah. Semua orang ada masalah. Pak Saripin ada masalah, Pak Herman ada masalah dengan apa, dengan kerjaan. Semua orang ada masalah. Pak Fauji ada masalah. Jangan khawatir, semua orang ada masalah kok. Dan sebetulnya dengan adanya permasalahan antara manusia itu menjadi peluang kepada manusia itu untuk meraih pahala dari masalah tersebut dan ganjaran melalui permasalahan yang dijalani di dalam hidup ini. Sebagaimana layaknya manusia ada permasalahan dengan orang lain, terkadang para aulia pun ada masalah, para wali, Pak Herman, ada masalah, jangan salah. Para aulia, emang dikira wali songo nggak ada masalah? Ada. Dan masalah bukan hanya orang-orang biasa saja, orang-orang baik pun ada masalah. Tetapi, nah ini Pak Fauji nih. Tetapi sebagaimana yang saya katakan, masalah itu menjadi ruang kepadanya untuk meraih pahala. Jadi masalah itu dijadikan ladang pahala. Jadi memiliki sifat yang perlu dipilih di dalam menyelesaikan dan menjadi solusi terhadap permasalahan. Jadi begitu ada masalah, langsung sikapnya itu sabar, gitu. Begitu ada masalah, langsung berpikir jernih. Jangan sampai salah langkah. Langsung mulutnya ditahan supaya jangan ngomongin yang salah nantinya. Gitu. Suatu hari Sayyidina Ali Zainal Abidin ada masalah dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sepupunya Pak Ipan. Sayyidina Hasan bin Hasan tidak dapat menahan amarah kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Hasan bin Hasan emosi, tidak bisa menahan amarah. Maka saat itu Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika sedang mengajar di majelis di Madinah, di kota Madinah, dia didatangi oleh Hasan bin Hasan, Pak Herman. Kemudian sambil berdiri di depan pengajian, orang banyak, ribuan, berdiri di tengah sendiri, yang lain kan pada duduk. Berdiri di tengah-tengah Sayyidina Hasan. Lalu Sayyidina Hasan ini mencaci, memaki, mencela Sayyidina Ali Zainal Abidin, merendahkan di hadapan orang banyak, di hadapan ribuan orang, teriak-teriak, marah-marah, mencaci, memaki. Wah, kalau Pak Fauji langsung naik darah, banting aja piring. Sabar. Dalam masa Sayyidina Hasan bin Hasan tadi mengeluarkan kata-kata makian, mengeluarkan kata-kata cacian, merendahkan, menghina Sayyidina Ali Zainal Abidin, apa yang dilakukan Sayyidina Ali Zainal Abidin? Kayak Pak Fauji melempar piring? Tidak. Enggak, Pak Fauji enggak ya. Ini contoh saja. Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika dimarahin, dicaci, dimaki, direndahkan, dihina, dicela, Sayyidina Ali Zainal Abidin hanya duduk dan menundukkan kepala di depan ribuan orang. Enggak langsung berdiri bangkit, sama-sama bangkit, enggak, duduk. Diberi ruang selebar-lebarnya untuk Hasan bin Hasan berbicara, memaki, mencela, menghina, merendahkan. Apalagi coba kata-kata yang sampai
sampailah Sayyidina Hasan ini sampai kehabisan kata-kata. Jadi kebun binatang udah keluar semua, gitulah istilahnya bahasanya. Cacian makian udah habis sampai habis hewan-hewan di kebun binatang. Sehingga dikatakan pada saat itu sampai selesai habis kata-kata, barulah majelis itu ditinggalkan oleh Hasan bin Hasan tanpa ada satu kata pun yang menjadi balasan dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tidak dibalas sama sekali. Beda kalau kita ya, Pak Fauzi ya, beda ya. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari Zainal Abidin sebagai balasan. Dan selesai itu, ngajinya dilanjutkan lagi. Kalau kita kan pusing, udah bukanlah ngajinya udah anak. Dan kalau kita gitu ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin melanjutkan pengajiannya sampai selesai. Setelah selesai ngajinya pagi-pagi atau siang atau sore, nah di waktu malam datanglah Sayyidina Ali Zainal Abidin kepada Hasan bin Hasan. Diketuk pintu rumahnya Sayyidina Hasan bin Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan kepada Sayyidina Hasan, wahai saudaraku, kalau apa yang kamu sampaikan tadi kepada aku disebabkan adanya kesalahan pada diriku, maka maafkanlah aku dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa aku. Tapi kalau apa yang kamu ucapkan tadi itu adalah kesalahan kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Allah. Ini enak Pak Herman nih kalau begini nih. Enak kalau begini. Jadi kita nggak akan pusing. Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan begitu. Kalau apa yang kamu katakan tadi ada kesalahan kepada aku, maka aku mohon maaf kepada engkau dan aku mohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa-dosa aku. Tapi kalau kamu yang bersalahnya, kesalahan ada pada diri kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni engkau. Setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berangkat ditinggalkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Begitu ditinggalkan, dikejar sama Hasan bin Hasan. Bukan dipukulin Pak Herman, dipeluk sekerat-kerat, di seerat-eratnya. Dan Hasan bin Hasan meminta maaf kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan mulai begitu indah. Maka begitu indahnya akhlak. Pak Herman, kalau ada masalah, coba seperti itu. Jadi hati ini menjadi enak, menjadi tenang. Dan ini yang ada pada keluarga Ahlul Bait, yaitu sifat dari memartabatkan akhlak dalam pergaulan. Jadi akhlak itu dinaikkan Pak Herman, Pak Irfan, akhlak itu dikedepankan. Sehingga hal-hal yang seperti itu menjadi hati kita itu tidak susah, tidak bingung, tidak pusing, tidak stres, tidak. Nyantai aja. Menghadapi makian orang, menghadapi cacian orang, cukup menjadi satu ketenangan bagi hati seseorang. Kalau dimaki orang lain, kalau dicaci orang lain, lihat yang dikatakan orang itu betul atau tidak. Gitu, Pak Irfan begitu. Jadi kalau kita dicaci dimaki sama orang, Pak Herman, lihat apa yang diomongi sama dia betul atau tidak. Kalau tidak, kalau salah, biarkan aja. Anggap aja omong kosong, anggap aja radio butut, anggap aja radio yang jelek, jangan, biarin aja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kalau salah. Kalau benar apa yang diucapkan, yang disampaikan oleh dia, nah, baru perbaiki, gitu Pak Herman. Jadi kita nggak akan stres, nggak akan stroke masuk rumah sakit, enggak. Kenapa? Nggak dipikirin, biarin aja, mau mencaci, mau maki juga. Betul atau tidak? Kalau tidak betul, udah biarin, anggap radio butut, anggap angin kosong berlalu,
Kalau betul, baru kita berbaiki. Memang ini kalau ngomong gampang, tapi pelaksanaannya berat, Herman ya. Oh, kayak kata Pak Saripin, enak tuh Pak Didin ngomong. Coba rasakan. Belum tentu juga. Baru ada yang mencaci dikit aja langsung emosi. Nah gitu. Ada salah seorang tabi'in bernama Atha ibn Rabah. Atha bin Rabah. Beliau sedang itikaf di masjid, lalu kemudian datang seseorang musafir yang masuk ke masjid. Nah, lalu sholat, lalu kemudian berbaring dan tertidur di masjid. Nah, yang mana Atha bin Rabah ada di masjid tersebut. Pak Herman, ini musafir datang, lalu sholat, lalu tidur. Setelah itu datang teman-temannya. Begitu masuk, lihat yang tidur, temannya dia, si bajunya itu terangkat. Saat seorang musafir ini berbaring, kain yang menutupi perutnya itu terangkat sehingga kelihatan al-hizam. Hizam ini ikat pinggang, yang mana ikat pinggang ini besar dan ada sakunya, ada tempat nyimpen duit, Herman. Nah, ketika kelihatan di ikat pinggangnya itu ada uang, terbuka bajunya sama temannya yang baru datang, maka diamankan. Karena apa? Karena takut kelihatan orang lain nanti dicuri. Maka diamankan, setelah diamankan lalu dia keluar dari masjid duluan, gitu. Nah, setelah orang itu tidur, yang tidur tadi, bangun, maka ketika si laki-laki tadi ini yang tidur itu bangun, kelihatan di dalam tali pinggang uangnya itu hilang. Musafir itu, Pak Herman, kan tidur tuh. Begitu bangun, walah, duit saya mana? Hilang. Lihat kiri, lihat kanan. Nggak ada uang, jatuh. Toleh kiri, toleh kanan. Tidak lihat ada siapapun kecuali ada Atha bin Rabah, seorang yang berada dari awal pada tempat masjid tersebut. Atha bin Rabah, maka ini sama musafir ini didatengin, Atha bin Rabah ditangkap, dipegang, diambil bajunya. Ini lehernya dipegang lehernya, Pak Irfan. Atha bin Rabah pegang lehernya. Kembalikan uang aku. Tidak ada orang lain di tempat ini kecuali engkau. Dan tidak ada lagi orang lain. Ketika aku tidur, hanya kamu ada di sini. Berarti engkau yang nyuri duit aku. Balikin duit aku. Dicekek. Ini Pak Irfan dicekek. Balikin duit. Kata Atha bin Rabah, tunggu. Jangan marah dulu. Berapa duit kamu yang hilang? 300 dirham. Oh ya udah, ayo ikut ke rumah saya. Dibawalah ke rumahnya. Setelah sampai rumahnya, dikasihkan uang 300 dirham. Kata musafir ini bilang, kamu jangan nyuri-nyuri lagi ya. Gitu. Berangkat aja. Pulang. Begitu pulang, kembali ke teman-temannya. Memang waktu itu berangkat bareng-bareng temannya, cuma dia duluan masuk masjid sholat tidur, temannya belakangan, lalu masuk masjid ngamanin uang, balik lagi. Nah, lalu dia pulang kembali bersama kawan-kawannya. Kemudian dia cerita, tadi aku tidur di masjid, uang aku dicuri uang aku oleh seseorang yang ada di masjid tadi. Aku pegang lehernya, aku paksa dia, aku sakiti dia, akhirnya dia kembalikan duit aku. Gitu. Kata kawan-kawannya bilang, seburuk-buruknya perbuatan adalah perbuatan kamu. Uang kamu bukan dicuri sama dia. Kami yang simpan uang kamu sebab kamu tadi tidur,
uang kamu kelihatan, takut ada yang nyuri, takut kelihatan orang, maka aku yang amankan, uangnya ada di saya. Jadi uangnya di kamu. Iya, ini uangnya. La haula wala quwata illa billahil azim. Dia, aduh, aku sudah mencekik, aku sudah menyakiti, aku hampir memukul, menyakiti, mencekik, mencaci, memaki. Aduh, gimana ini? Teman-temannya berkata, apakah kamu tahu siapa orang yang kamu sakiti tadi? Nggak tahu siapa dia. Dia adalah Atha bin Robah, seorang ulama besar, seorang alim, seorang ulama, seorang faqih, ahli fikih, seorang mujahid, seorang yang wara, seorang yang terhormat. La haula wala quwata illa billah. Enggak tanggung-tanggung nyakitin orang mulia. Allahu akbar. Seorang alim min auliya ilah, wali. Wali. Maka dia pun segera datang kembali ke Atha, ke rumah Atha, mau memohon maaf dan segera mengembalikan uangnya. Aduh, maaf, tadi nggak sengaja, ini uangnya saya balikin. Uangnya mau dibalikin, minta maaf. Namun apa yang terjadi? Imam Atha bin Robah mengatakan, aku memaafkan kamu, dan kami tidak mengambil apa yang sudah kami keluarkan kepada orang lain. Nah, udah marahin orang lain, nyekek orang lain, dapat duit, nggak usah dibalikin. Bagaimana akhlak yang mulia seperti itu? Nah, Amos. Nah, begitu Imam Atha. Siapa namanya Pak Amos? Lupa lagi. Imam Atha. Gitu. Jadi orang soleh itu dikedepankan akhlak. Ya Pak Saribin ya. Dengan akhlak yang indah, maka nanti akan enak, gak akan pusing mikirin dunia, gak akan stres seperti itu. Nih, saya mau cerita nih. Udah ada belum sih? Berapa menit lagi? Hah? Nah. Jadi yang tadi akhlak. Sekarang ada orang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia terkenal bahwa orang tersebut mendapatkan ilham, sering mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Pak Ipan pengen bagaimana sih caranya biar dapat ilham dari Allah? Nah, kuncinya biar mendapatkan ilham dari Allah yaitu pasrah kepada Allah dan yakin. Kalau nggak yakin nggak? Kalau nggak yakin Pak Herman nggak? Pasrah dan yakin. Kalau ya nggak yakin tetap. Ini terjadi kepada ibunya Nabi Musa yang namanya Yukadzib. Siapa namanya? Yukadzib. Ibunya Nabi Musa. Bukan ibunya Nabi Musa, yang melahirkan Nabi Musa. Pada waktu itu, Fir'aun itu bermimpi mahkotanya ada yang merebut anak kecil. Maka Fir'aun pun kaget. Saking kagetnya menanyakan kepada dukun, kata dukun, wahai Fir'aun, kerajaan kamu akan runtuh oleh anak kecil yang ini. Jangan nakut-nakutin, benar. Solusinya gimana? Solusinya bunuh setiap anak laki-laki yang lahir sekarang-sekarang ini. Akhirnya pasukan Fir'aun merazia semua anak laki-laki yang lahir. Merazia setiap daerah Pak. Ada yang kedengaran ada anak lahir laki-laki, bunuh. Kalau perempuan biarin. Ada anak laki bunuh, biarin terus. Dirazia sampai mendekati rumahnya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa Yukadzib.
Maka ibunya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, aku pasrahkan segala urusanku kepada Engkau ya Allah. Ini Musa adalah anakku, dan ini adalah pemberian dari Engkau, milik Engkau. Aku serahkan semuanya kepada Engkau. Aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari orang-orang zalim yang akan menyakiti dan akan membunuh kepada anakku. Maka turun ilham dari Allah kepada ibunya Nabi Musa, Yukadzib. Wahai Yukadzib, anakmu masukkan ke dalam panci. Bayi Nabi Musa masih bayi, masukkan ke dalam panci. Pancinya tutupin. Taruh di atas hawu. Tahu hawu? Hawu itu tempat buat nanak nasi. Taruh di atas hawu. Taruhin di bawahnya kayu bakar. Bakar kayu bakarnya. Logika. Kalau kita kayaknya nggak jadi deh. Kan logikanya sama aja membunuh dong. Bayi taruh di panci, pancinya tutupin, panci yang besar nih. Taruh di atas hawu, hawunya masukin kayu bakar, suruh dibakar. Masa itu sama aja membunuh. Logika nggak masuk. Kalau ini ilham terjadi sama kita, belum tentu kita, masa sih? Kemungkinan besar ini tidak akan dijalankan. Apa yang terjadi sama Yukadzib, ibunya Nabi Musa? Cari panci yang gede, masukin Nabi Musa ke dalam panci, pancinya ditaruh di atas hawu, dimasukin kayu bakar, diem. Begitu pasukan Fir'aun merajia mau membunuh anak laki-laki, tanpa banyak pikir, kenapa pasrah kepada Allah, yakin kepada Allah. Kalau nggak yakin nggak akan berani. Siramkan minyak tanah, masukkan ini kan bakar, ini kan api, kayu bakarnya langsung menyala dengan besar, membakar panci yang di dalamnya ada anak bayi. Maka datang ini pasukan Fir'aun yang merajia anak bayi. Katanya kamu punya anak. Diam aja. Anak laki-laki kamu mana? Yukadzib diam, nggak menjawab. Pasukan cari. Dicari rumahnya ibunya Nabi Musa, dicari di setiap tempat, di setiap sudut, di setiap tempat, semuanya dicari, nggak ada yang terlewatkan, semuanya dicari. Cuma satu yang nggak dicari. Apa? Panci yang tertutup, yang di bawahnya ada kayu bakar yang lagi menyala. Logikanya nggak mungkin bayi ditaruh di dalam panci yang sedang menyala. Kata pasukan Fir'aun, saya yakin di dalam rumah ini ada orang kok. Ada bayi, tadi malah kedengaran keluar ada bayi, yang suara bayi. Yakin. Cek lagi, dicek lagi. Enggak ketemu juga. Semuanya enggak terlewatkan. Diperiksa. Cuma satu yang enggak dicek. Apa? Panci yang dibakar oleh. Akhirnya pasukan Fir'aun. Tapi udah yakin ini. Keluar. Mikir lagi. Ada enggak? Aduh tanggung. Lanjutin dikit ya. Akhirnya balik lagi, yakin gak ketemu, dicek lagi ketemu, akhirnya pulang. Setelah yakin ibunya Nabi Musa, pasukan Fir'aun pergi, langsung diburu itu panci, dibuka. Fir'aun tidak ada luka bakar, tidak ada luka sedikit pun. Selamat, yakin karena Allah, pasrah kepada Allah, menjadikan sebuah keajaiban. Jadi kalau Panana pengen keajaiban, yakin dan pasrah 100%, maka Allah akan menolong kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adan.